Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizir rahmah alladzi yusahhilana ila tariqil ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث ألا في الجسد مضغة فإذا صلحت صلح سائر جسدي وإذا فسدت فسد سائر جسد ألا وهي القلب ألا وهي القلب. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena berkat hidayah dari Allah, nikmat dari Allah, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melebihi semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau rela berbantalkan tombak, berhujankan anak panah, bermandikan darah, selimutkan pedang demi menegakkan kalimah thayyibah la ilaha illallah sehingga Islam sampai ke penjuru dunia. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat pada hari di mana semuanya melupakan kita, semuanya meninggalkan kita, kita berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita mulai pengajian kita pada malam hari ini. Seperti biasa, hari Selasa malam Rabu tanggal 12 November 2024. Temanya 3 macam jenis hati manusia. Ini dalam kitab Bada'iul Fawaid karangan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa keringnya mata dari tangisan adalah karena kerasnya hati. Hati yang keras adalah hati yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan hati manusia ini terbagi menjadi 3. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala juga mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dinukil sama perkataannya bahwa hati manusia ini ada 3.
Yang pertama adalah qalbul marid, hati yang sakit. Yang kedua, qalbul mayyit, hati yang mati. Yang ketiga, qalbun salim, hati yang sehat atau hati yang selamat. Hati adalah rajanya tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya ingatlah di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging yang mana apabila baik segumpal tersebut maka seluruh jasad akan ikut baik. Kalau seandainya segumpal tersebut itu buruk maka seluruh jasad pun akan ikut buruk. Kata Nabi SAW, ala wahyal qalb. 2 kali Nabi mengatakan ala wahyal qalb. Ingatlah, itu adalah hati, itu adalah hati. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka amal ibadah kita, tenang dan tidaknya, khusyuk dan tidaknya tergantung hati kita. Kalau hati kita dekat dengan Allah, hati kita benar-benar cinta kepada Allah, maka amal kita akan tenang, amal kita akan khusyuk. Sebab daripada ibadah kita susah, semuanya susah itu karena hati kita belum benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan hanya mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Hati bisa akan tenang kalau dengan berzikir atau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kehilangan dunia, kehilangan harta, anaknya mati di medan perang, suaminya mati di medan perang, anaknya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah merasa sedih, tidak pernah menyalahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya sudah betul kepada Allah. Ada salah seorang sahabat yang mana pada saat itu dia lagi berpergian. Ketika berpergian, sebelum menjelang dia pulang, anaknya meninggal dunia, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu istrinya merahasiakan. Begitu hebat, dia mandikan sendiri anaknya, dia kafani sendiri anaknya, diletakkan di kamar. Setelah suaminya pulang, maka dia suguhkan makanan untuk suaminya. Suaminya bertanya, mana anak kita? Dia sudah tidur. Dia katakan kepada suaminya, anak kita sudah tidur. Kemudian malam hari, karena suaminya pulang dari perjalanan jauh, dia layani suaminya pada malam hari itu juga. Esok paginya ketika subuh, istrinya mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, apa menurut pendapat engkau jika ada orang menitipkan suatu barang kepada kita, kemudian besok dia mau ambil barang itu? Suaminya langsung menjawab, kita kembalikan, karena barang itu merupakan titipan, bukan barang punya kita. Dia hanya menitipkan sesuatu kepada kita. Kalau dia mau ambil, itu hak dia, kita berikan saja. Akhirnya dia katakan, sesungguhnya anak kita yang merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu suaminya langsung melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Berbahagialah, sesungguhnya engkau memiliki istri yang solehah. Kemudian didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dia melayani suaminya pada malam hari itu. Mudah-mudahan nanti akan lahir pejuangnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena hatinya sudah benar kepada Allah. Maka ulama katakan hati ini singgasananya Allah. Kita, kalau kita punya tempat duduk, ada kotoran ayam, kita nggak jadi duduk di kursi. Kita punya tempat nyantai, tempat nongkrong. Tahu-tahu ada kotoran di dalamnya, kita nggak jadi duduk. Begitu juga hati kita nih. Hati ini singgasananya Allah. Kok ada kotoran dalam hati kita,
maka Allah juga tidak mau bersemayam dalam hati kita. Allah nggak mau mampir dalam hati kita. Bagaimana kita mau benar ibadahnya dengan Allah, sedangkan dalam hati kita ini masih banyak kotoran. Apa itu kotoran? Cinta dengan dunia, cinta dengan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya, hati manusia itu ada 3. Yang pertama, qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu apa? Hati yang sudah disinari oleh cahaya keimanan. Beliau mengatakan hatinya itu sudah ada keimanan kepada Allah, namun cahayanya kurang terang. Dia tahu, dia kenal Allah, dia tahu Allah Tuhannya, tapi sehingga hatinya itu masih ada kegelapan, dipenuhi oleh kegelapan syahwat, badai-badai hawa nafsu. Karena itu setan masih leluasa keluar masuk ke dalam jenis hati seperti ini. Orang yang memiliki hati yang sakit, selain tak merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah, juga sering terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa baik besar maupun kecil. Syekh Imam Al-Jauzi mengatakan, orang yang hatinya itu sedang sakit, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada sakit kata Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali yang konsekuensinya adalah hatinya itu akan dipenuhi dengan kegelapan, sehingga setan itu mudah untuk masuk. Setan itu mudah untuk menghasut kita. Dia sudah tidak akan lagi merasakan namanya manisnya ibadah. Kalau ada orang baca Quran tidak merasakan nikmatnya baca Quran, berarti hatinya sedang salah. Kalau ada orang sholatnya cepat, nggak nikmat lagi gitu. Dia tidak merasakan nikmat lagi sholat, nikmat lagi ibadah itu sudah hilang. Maka ketahuilah hatinya itu sedang sakit. Dia beriman, dia tahu sholat betul, dia sholat, dia ngaji, tapi nikmat dalam ngaji dia tak dapat, nikmat dalam ibadah dia tak dapat. Sholat hanya sekedar sholat saja, ibadah hanya sekedar ibadah saja, sedekah dia sedekah, tapi sedekahnya dia riya. Kumpul-kumpul dia kumpul-kumpul, tapi kumpul-kumpulnya dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini hatinya sedang sakit. Ulama gambarkan ciri yang pertama itu apa? Yang pertama, orangnya itu mudah marah. Ini bukan saya yang bilang. Dalam kitab Bada'iul Fawaid. Jadi orang kalau hatinya sakit itu gampang marah. Ya, gampang marah itu maksudnya gimana? Bukan berarti anak nakal kita marahin itu orang sakit hati, enggak. Dia itu enggak punya, ketika ketemu orang itu ada aja masalah orang di mata dia. Ah gitu. Ada aja tuh gitu. Asik mau marah aja, orang lewat marah, enggak lewat dimarahin juga gitu. Ah itu orang sakit hati, hatinya sedang sakit. Jadi ketika lihat ini salah, itu salah, segalanya salah, nggak ada yang benar lagi. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Tiga kali Nabi bilang, jangan marah, jangan marah, jangan marah, walakal jannah, maka bagimu surga, kata Nabi SAW. Maka kita tahan amarah. Kalaupun kita marah, marahnya karena Allah, bukan marah karena benci. Sekarang orang marah bukan marah karena Allah, marah karena benci. Kita kalau marahin orang, benci sama orang, kata ulama, jangan pernah marah dengan orangnya, jangan pernah benci dengan orangnya. Marahilah kemaksiatannya, bencilah dengan kemaksiatannya. Ada orang, misalnya dia mencuri, kita jangan marah dengan orangnya, jangan benci dengan orangnya, tapi kita marah dengan perilakunya, kita benci dengan perilakunya itu, yaitu mencuri. Kalau kita marah dengan orangnya itu pun juga makhluk Allah. Kalau kita marah dengan dia, terus kita benci dengan dia, kita nggak tahu ternyata setelah mencuri masuk penjara, di penjara dia tobat. Dia tobat kepada Allah, dia rayu Allah Subhanahu wa taala. Dosa dia dengan Allah selesai, dosa kita benci dengan orang itu belum selesai lagi.
Belum selesai lagi masalah. Makanya ulama katakan kalau kita marah, benci dengan orang, bencilah dengan kemaksiatannya. Marahlah dengan kemaksiatannya. Kenapa? Ketika dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu paling senang dengan hambanya kalau masih mau bertobat kepada Allah. Sedikit Karguzari kemarin saya diberi amanah untuk ceramah di lapas. Luar biasa. Ketika saya masuk, di sana itu ada masjid, masjidnya besar. Tertulis di pojokan masjid itu Majelis Tahfizul Quran, Majelis Penghafal Al-Quran. Ketika saya masuk, mereka ada satu orang yang sedang simaan satu juz. Sudah tua mereka. Ada 3 orang yang sedang diajarin Iqra. Saya tanya, itu kok ngaji Iqra? Memang belum bisa baca Quran? Bukan Pak Ustadz. Itu mu'alaf, baru masuk Islam. Kapan dia masuk Islamnya? Pas di dalam penjara itu dia masuk Islam. Dia lihat suasana agama yang luar biasa. Makanya saya katakan ketika waktu di Sungai Penuh di Kerinci juga saya katakan, jangan kalian bapak-bapak, rekan-rekan yang ada di dalam ini bukan orang yang hina, orang yang mulia di mata Allah. Kenapa? Ketika orang tersebut ketahuan kejahatannya dan dia ditangkap, ketahuan kejahatannya oleh Allah, berarti Allah ingin kasih kesempatan untuk dia untuk bertobat kepada Allah. Yang bahaya itu kemaksiatan yang tidak ketahuan. Yang tidak ketahuan itu susah. Maka jangan pernah kita itu mudah marah dengan orang. Udah santai-santai aja. Kata ulama itu, walaupun orang itu benci dengan kita, nggak suka sama kita, kita jangan pernah marah. Kata Rasulullah SAW, ketika kita menghadapi orang yang keras, orang yang marah, ya, jangan dibalas dengan marah. Jangan dibalas dengan marah. Kata Rasulullah SAW, marah itu dari setan. Setan itu dari api. Api itu bisa padam dengan apa? Dengan air. Kalau kita balas dengan marah, api beradu dengan api, tambah besar apinya, tambah marah, nggak selesai urusan. Marah, ini marah, ini marah, marah. Akhirnya sampai 7 keturunan nggak selesai marahnya itu. Jangan seperti itu. Maka ketika kita menghadapi orang seperti itu, kita harus menghindar. Kalau kita yang sedang marah bagaimana? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau mengatakan, ketika kita marah, kita nggak mampu nahan amarah kita. Ketika kita dalam keadaan berdiri, bawa duduk, kata Nabi. Duduk juga nggak mampu nahan marah, bawa baring, kata Rasulullah SAW. Baring juga nggak mampu, ambil wudhu. Karena marah itu dari setan, setan dari api, api itu bisa padam dengan air. Ambil wudhu, setelah wudhu bawa sholat. Ketika lagi marah, emosi sama orang, ambil wudhu, kemudian pergi ke masjid, sholat 2 rakaat, Allah Akbar. Saya yakin dia bakal marah lagi. Atau bertengkar berdua, bisa bertengkar berdua. Daripada kita bertengkar, marah-marahan, ayo kita ke masjid dulu berdua, sholat jamaah, sunnah 2 rakaat berdua. Insya Allah sudah selesai. Sama gitu juga di rumah tangga, begitu juga suami istri misalnya. Ada satu perkara yang nggak selesai, marah terus. Kalau kita bantai habis marah-marah nggak selesai, ujung-ujungnya kita yang jadi korban, Pak. Ujung-ujungnya gitu. Caranya bagaimana? Ajak istri, yuk kita sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kita doa bersama, minta sama Allah. Sudah itu baru kita putuskan ini perkara. Sholat 2 rakaat, Allah, baru kita ngobrol bagaimana. Insya Allah selesai masalah. Karena kita melibatkan Allah di dalamnya. Yang kedua, suuzon. Ya, suuzon. Ada orang suka suuzon. Ini tanda hatinya sedang sakit juga. Suuzon. Suuzon itu nggak usah kita dalam hal apa namanya itu, dalam hal dunia curiga. Kita dalam hal agama saja. Dalam hal agama aja kita masih suuzon sama orang. Ada orang misalnya sedekah, ya kan? Sedekah, kemudian dia bikin video, dia upload. Kita sudah mulai suuzon. Wah, ini riya. Ini suuzon. Pernah
Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika perang, itu Sayyidina Ali udah angkat pedang mau memancung kepala orang kafir. Di perang udah berhadapan satu lawan satu. Ketika Sayyidina Ali angkat pedang, orang kafir tersebut langsung ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Tetap ditebas itu leher orang kafir tersebut. Ketahuan sama Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kau tebas lehernya? Nabi marah pada Sayyidina Ali pada saat itu. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, dia ucap syahadat karena takut aku tebas. Untuk apa? Dia tidak ikhlas ucapkan syahadat. Tidak percuma juga dia masuk Islam. Karena bukan dari hati. Karena dia takut aku tebas. Kata Rasulullah SAW, sudah kau belah hatinya. Sudah kau lihat isi dalam hatinya. Bahwa dia betul-betul karena takut dengan engkau. Kata Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, umirtu an uqatilan nas. Aku ini diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Sehingga dia ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Maka kalau dia sudah ucapkan itu, maka hartanya, dirinya, keluarganya akan aku jamin perlindungannya. Adapun hatinya, kata Rasulullah, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi pulang dari perang itu orang munafik tuh banyak kali alasannya tuh. Ya Rasulullah, saya tidak ikut perang ini dan itu. Nabi itu tahu. Allah sudah kasih tahu kepada Nabi, ya wahai Muhammad, ini orang ini sekedar alasan aja. Tidak ada, dia tidak sakit kok. Hartanya banyak, kudanya dia punya banyak, hartanya bisa dia infakkan, dia cuma alasan saja. Dasar orang munafik buat alasan. Rasulullah tahu, tapi Rasulullah tidak menghakimi. Rasulullah iya. Seperti itu saja. Kata Rasulullah SAW, hatinya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau lihat hal seperti itu gitu juga. Ada orang semangat amal agamanya, hari-hari kadang duluan datang ke masjid gitu kan. Pulangnya lebih lama, datangnya lebih duluan. Jangan kita bilang riya. Makanya ada orang bertanya kepada salah seorang ulama, ada yang sering bilang saya ini riya. Bagaimana sih? Kata ulama tersebut, tahu enggak? Puncak amal seseorang itu ketika sudah dikatakan oleh orang lain riya. Kenapa? Karena kalau dia menganggap kita itu riya mengamalkan agama, berarti dia tidak tahu lagi siapa lagi selain kita yang lebih semangat daripada kita. Sehingga dia tuh iri, akhirnya mengatakan ada riya. Saking seringnya lihat kita aja yang masuk masjid gitu kan, saking sering lihat yang dia lihat tuh kita aja yang sedekah, nggak ada lagi yang lihat orang lain. Sehingga dia bilang wah riya, dia ini sedekah ingin ditengok-tengok gitu. Maka jangan pernah kita ini suudzon sama orang. Kemudian tajasus ini suka mencari keburukan orang. Tengok sini, tengok sana gitu kan. Tajasus, sudah dicari keburukan orang, akhirnya timbul lagi riba, omongan sana sini. Ya, kalau omongan itu betul, kalau yang dibicarakan keburukan itu betul, itu namanya riba. Tapi kalau keburukan orang yang kita bicarakan itu salah, itu namanya fitnah. Sekarang ini gini. Zaman sekarang ini orang riba itu bukan karena ada pembahasan. Pembahasan riba itu dicari. Maaf, bukan hanya ibu-ibu sekarang, bapak-bapak juga. Zaman sekarang ini laki-laki juga ahli riba. Di akhir zaman ini bukan ibu aja. Malah lebih keren lagi zaman sekarang ribahnya itu. Lebih keren. Kalau dulu ribanya saling ngomong-ngomong, sekarang udah kasih kode aja udah paham ya, udah paham. Duduk sama-sama kumpul gini kan, ada satu orang masuk, ini aja kan, yang sebelah sini kan, langsung ngangguk tuh udah langsung connect otaknya itu, udah kayak wifi langsung nyambung, udah tahu nih, oh berarti mau bicarakan ini gitu. Nah itu bukan di kalangan perempuan saja, kita laki-laki pun kadang itu lagi jalan gitu kan, atau jogging berdua gitu kan, ada yang aneh-aneh dikit mulai itu disenggolkan kawannya sebelah, tengok tuh, nah gitu. Sekedar itu juga riba. Ada salah seorang kisah nyata, dia ini
suka lihat, bukan melihat keburukan orang, sedikit saja terbesit di hatinya. Ya, semoga Allah rahmati beliau. Beliau orang luar biasa. Ketika di Mekah Al-Mukarramah, saya dapat cerita. Ketika di Mekah Al-Mukarramah, dia sujud, kemudian bangun dari sujud. Dia lihat di depannya ada orang yang kakinya itu kayak kudis-kudisan gitu, gatal-gatal. Dia tidak bicarakan keburukan itu. Dia tidak ngejek, cuma terbesit dalam hatinya. Kok gitu sih kaki orang? Gitu loh. Kok kaki orang gitu? Kok kaki orang gitu? Kadang-kadang kita tuh tanpa kita sadari, hati kita ngomong itu, kok orang ini kayak gitu ya. Itu tuh juga sudah membicarakan keburukan orang. Karena nggak mungkin kita itu ngomong orang kok gitu. Yang kita bicarakan itu tuh kebaikan tuh jarang sekali. Sebab itu cash Allah berikan. Subuh-subuh dia bangun. Namanya orang udah tua. Ya. Masuk ke kamar mandi. Kalau cerita orang, saya juga belum pernah ke sana. Di hotel cerita orang itu ada keran air dingin, ada keran air panas. Betul ya? Keran air dingin, keran air panas. Kalau dia cari air dingin, betul. Ah iya ini dingin. Dia udah memastikan ini air dingin gitu. Tapi setelah diputar itu air panas, kakinya langsung kepanasan nih. Hampir melepuh kakinya. Akhirnya setelah dia pikir-pikir, ya Allah, ternyata terbesit dalam hati sedikit melihat kaki orang itu tadi. Maka harus hati-hati gitu. Kalau kita, makanya kata ulama itu katakan, gelas atau teko yang berisi air putih, maka dia tidak akan mungkin tumpah air kopi. Gelas yang isi air kopi tidak akan mungkin tumpah air putih. Begitu juga diri kita. Kalau isinya kebaikan, maka yang keluar adalah kebaikan. Kalau isinya keburukan, yang keluar maka akan keburukan. Ketika kita lihat orang itu buruk, kita berprasangka hati buruk, yang kita ceritakan itu keburukan, maka sesungguhnya bukan orang itu buruk, tapi hati kita yang sedang buruk, hati kita yang sedang sakit. Hati kita yang sedang sakit. Nah, hati yang sakit ini, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan, hati seperti ini masih bisa terobati dengan mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, ikut pengajian. Namun kalau tidak diobati ini hati yang sakit ini, maka akan berujung kepada hati yang kedua, yang kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Hati bakal mati hatinya. Kalau sudah mati hatinya, khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci mati hatinya, maka itu susah untuk disembuhkan. Maka beliau mengatakan yang kedua adalah qalbul mayyit, hati yang mati. Hati yang mati itu apa? Beliau katakan yang terjemahannya hati yang kosong dari semua jenis kebaikan. Dalam hatinya itu sudah tidak ada lagi kebaikan. Bisa jadi memang dia tidak kenal Allah, tidak kenal Islam, tidak tahu apa-apa dalam agama Islam. Atau orang yang memang dia itu kenal Allah, tahu ibadah, punya penyakit hati, tapi tidak pernah diobati. Kata Rasulullah SAW, Inna hadzal qalb, sesungguhnya ini hati, yasda'u kama tasda'ul hadid, berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jila'uha, apa pembersihnya ya Rasulullah? Apa pembersih hatinya? Apa kata Rasulullah SAW? Pembersihnya adalah mengingat maut dan membaca Al-Quran. Ini membersihkan, obatnya itu. Kalau tidak diobati, kalau kita tidak ingat mati, kalau kita tidak baca Al-Quran, kalau kita tidak duduk dalam majelis ilmu, maka hati kita bisa akan mati. Dalam hadis lain, dalam fadilah amal, Nabi SAW katakan, ada ketika seseorang itu berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan kepada Allah, apa yang terjadi? Timbul titik hitam di hatinya. Titik hitam di hatinya. Kalau dia melakukan lagi, maka titik itu akan bertambah. Kalau dia istighfar, maka titik itu akan hilang satu. Istighfar, hilang lagi. Tapi kalau dia tidak istighfar, maksiat, titik. Pak, kita kalau buku ini, kertas ini putih, kalau kita titik-titik-titikin terus sampai pena beribu-ribu, akhirnya hitam.
Anggapan pensil lah yang bisa dihapus. Gitu kan? Kalau masih sedikit, maka ngapusnya mudah. Tapi kalau sudah banyak, terhapus juga, tapi kertasnya akan rusak. Begitu juga hati yang kalau sudah terlanjur mati. Bisa ada harapan bersih kalau memang betul-betul dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, nanti orang seperti ini tobatnya bukan lagi harus hanya bertobat. Kata ulama katakan, kalau orang sudah terlanjur mati hatinya, maka cara tobatnya bagaimana? Dia harus hijrah ke tempat yang lain. Jangan di tempat yang sama. Ada orang ahli maksiat, anggapan di kampung, di satu desa. Kita anggap diri kita sendirilah. Saya ahli maksiat, terkenal di kampung, mencuri segala macam, gitu kan? Nauzubillah min dzalik. Mau tobat, selesai tobat kita ke masjid. Oke, di mata Allah kita diterima, tapi di mata orang tahunya kita maling. Sudah asar itu kita niat zikir, lamu balik, orang itu khawatir dengan kita, lamu ngapun, cocok lah kota amal di ujung ke ujung, gitu kan? Ujung-ujungnya apa? Sering dicurigain warga, akhirnya balik lagi. Makanya kata ulama, orang yang seperti ini, maka cara dia mau bertobat, kalau dia ini tidak punya sabar yang luar biasa, harus hijrah ke tempat yang lain. Cari di mana orang yang tidak tahu dia. Kalau memang betul-betul dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Kata beliau, Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan, jahatnya orang yang hati mati ini lebih jahat daripada binatang. Kenapa? Karena jahatnya itu bukan lagi nafsu, tapi sudah pakai akal. Jahatnya itu bukan lagi nafsu. Kalau kita bermaksiat masih karena nafsu, gitu kan? Masih karena nafsu, maka akan mudah diampuni. Tapi kalau maksiatnya itu sudah pakai akal, kita tahu bahwa ini maksiat tidak boleh, kita tahu bahwa ini larangan Allah, kita tahu bahwa ini dosa besar, tapi masih kita lakukan, maka orang yang seperti ini nanti akan susah tobatnya. Bahkan dia bangga dengan kemaksiatannya. Kata Rasulullah SAW, orang itu akan mudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mutajahirin, kata Nabi, kecuali orang yang berbangga-bangga menampakkan kemaksiatannya. Kita lihat sekarang, orang itu sudah nggak takut lagi di luar sana, udah bangga dia. Perempuan buka aurat itu dia sudah biasa, udah bangga, dia sudah tidak malu lagi. Tidak ibadah itu bukan sesuatu hal yang mereka tahu, bahkan mereka faham. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi ini khatamallahu ala qulubihim. Ini hatinya sudah mati, bahkan bukan hanya mati. Kata Allah kunci mati hatinya. Allah katakan dalam Al-Fatihah, ghairil maghdub. Orang Yahudi ini orang yang dimurkai oleh Allah, yang dimarah oleh Allah. Kenapa? Mereka tahu, mereka faham, tapi mereka tak mau amalkan. Sifat mereka ini sami'na wa asaina. Kami dengar dan tahu kami itu apa, tapi kami tinggalkan. Wah, kalau orang seperti ini sudah alladzina kafaru, kata Allah Subhanahu wa taala, sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Mau kita kasih nasihat sebanyak mungkin, mau kita kasih ancaman sebanyak mungkin, fadilah satu kitab kita bacakan hadis, sawaun alaihim, sama saja. Fahum la yu'minun, dia tidak akan percaya, dia tidak akan mau terima. Karena memang mereka menolak itu karena akal mereka, bukan karena nafsu lagi. Orang Yahudi itu bahkan dalam kitab Taurat itu sudah ada diberitakan bahwa nanti di akhir zaman ada nabi yang Allah utus dari kaum Quraisy, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu dihapus sama mereka. Dihapus sama mereka. Dihapus sama mereka, dan mereka tahu. Bahkan jangankan itu, ketika di zaman Nabi Musa hidup saja, dia bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, tolong sampaikan sama Tuhanmu itu, aku ngajak bertinju gitu. Saking orang Yahudi itu kurang ajar gitu.
Fir'aun itu bikin piramida. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar bisa melawan Tuhannya Musa katanya. Padahal dulu Fir'aun itu orang yang paham. Dulu tuh Fir'aun pengikut Qarun itu pengikut Nabi Musa. Bahkan Fir'aun saja ketika Allah uji dengan sepanjang kemarau panjang, yang mana pada saat itu susah mendapatkan makanan, dia sempat berjanji kepada Musa, wahai Musa, kalau kamu kalau kau berdoa sama Allah, Allah turunkan hujan, aku beriman. Tapi emang dasar dia tuh sudah tahu dengan janjinya, sudah paham, tahu kalau Nabi Musa ini benar. Qarun tuh juga udah tahu bahwa yang pertama ngasih dia harta itu Nabi Musa. Dia minta sama Allah, ya Allah, kata Allah perintahkan kepada Nabi Musa diberikanlah beberapa ekor kambing, diternak sampai dia sehingga kaya. Tapi dia lupa dengan siapa yang memberi kekayaannya. Dan dia tahu kalau Allah yang ngasih, tapi dia tidak mau. Akhirnya apa? Allah matikan semuanya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang hatinya itu mati. Tidak menyesal berbuat kesalahan. Buat salah itu tidak nyesal, tidak mau ngaku kesalahan kita, tidak mau nyesal, tidak mau nangis dengan Allah. Tidak sedih kewajiban terlewatkan. Sholat subuh lewat biasa baik, malah kodoknya besok-besok baik, gitu kan? Sholat zuhur lewat biasa baik, sampai kodok sampai jam setengah mau sudah bunyi assalatu wassalamu alaik, baru sholat asar 5 menit lagi. Itu tidak ada menyesal dalam hati. Ini hati orang yang mati. Dan tambahan dalam kitab Nasaihul Ibad seperti yang dikatakan oleh Imam Ibrahim bin Adham, orang yang hatinya mati itu dia tahu Allah tapi tidak tunaikan apa hak-haknya Allah. Dia baca Quran tapi tidak mau ambil pelajaran daripada Quran. Dia tahu itu surga, tahu kalau diceritakan mau masuk surga, mau, semangat. Siapa mau masuk surga? Semangat mau masuk surga. Tapi amal-amal menuju surga ditinggalkan semua. Ketika ditanya mau tidak masuk neraka, tidak mau, takut masuk neraka. Tapi amal-amal yang menuju ke neraka dikerjakan semua. Nah, inilah orang yang hatinya itu mati. Yang ketiga, inilah hati yang dikehendaki oleh Allah, yaitu qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Beliau mengambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hati yang diterima oleh Allah adalah hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang dipenuhi oleh cahaya keimanan. Hati yang dipenuhi oleh cahaya keimanan, sehingga hati semacam ini dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Zikir itu nikmat. Subhanallah, 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 gitu kan. La ilaha illallah. Bukan ketika zikir ketawa, bukan ketika baca Quran enggak ada ketika baca Quran dia bosan. Ketika sholat malam berat, itu hatinya masih sakit gitu. Kalau orang itu berat sholat malam, berat baca Quran, bosan baca Quran, zikirnya itu mudah bosan, berarti itu sakit gitu. Tapi kalau zikirnya nagih, kayak kita makan lah, makan pun ada batasannya gitu. Tapi kalau zikir itu tidak ada. Kalau kita tuh udah ketemu nikmatnya makan, kalau kita tuh udah suka kali dengan lauk itu tuh makan tuh nagih gitu. Nagih kayak sambel lah. Makanya orang bilang tuh kalau tobatnya tidak benar itu tobat sambel. Saya mikirnya tuh bingung, kenapa orang bilang tuh tobat sambel? Kalau orang bilang ngejos, kalau bilang dia semangat angat-angat tai ayam, orang bilang maaf gue ya, oke lah kata bilang tai ayam tuh angatnya bentar, habis itu dingin, sebentar aja semangat dah. Tapi kalau tobat sambel lama saya mikirnya. Ternyata orang tuh tobat sambelnya bukan di sambelnya itu, orang tobat makan sambal. Makan banyak, pedas, wah, tidak mau lagi aku makan sambal lah besok makan lagi. Udah masuk rumah sakit, besok makan juga lagi. Itulah tobat sambal namanya. Nah kalau udah nagih gitu, kalau agama amal itu udah nagih, ketika zikir subhanallah, tidak terasa zikir 100, nggak terasa 200, nggak terasa 300 gitu, nggak terasa 400, nikmat sekali. Nah inilah hati yang sehat. Sehari itu kalau tidak baca Quran, itu tuh gelisah aja bawaannya. Itulah hati yang sehat.
Kenapa? Kata ulama, kalau ada orang hari itu dia tidak baca Quran, tandanya dia ada masalah hatinya dengan Allah. Kenapa? Quran itu kalamullah. Kalau kita baca kalamullah, itu seakan-akan kita ini sedang berbincang-bincang dengan Allah, sedang curhat dengan Allah. Kita kalau suami istri, sehari itu nggak ada ngomong sama suami, sehari 24 jam nggak ngomong dengan istri, nggak ngomong dengan suami, berarti kan ada masalah hatinya itu. Ada yang sakit hati di antara salah satu keduanya, kan gitu. Dengan anak gitu ya, kalau kita nggak negur anak, kalau kita nggak negur tetangga sehari, mesti ada yang salah. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita sudah bosan baca Quran, bosan dengan agama, berarti hati kita bermasalah dengan Allah. Nah, hati yang sehat itu adalah hati yang dipenuhi dengan kecintaan dengan Allah. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Makanya Rabi'atul Adawiyah beliau mengatakan, ya Allah, kalau aku nih beramal niat karena surga, jauhkan aku dari surgamu ya Allah. Itu doanya Rabi'atul Adawiyah, seorang waliullah. Kalau kita wallahu a'lam bisa doa gitu, Pak. Ya. Masih titelnya Rabbana atina fid dunya hasanah adalah. Wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau aku beramal, sholat, zikir, baca Quran karena surga, jauhkan surga dariku ya Allah. Kalau aku zikir, amal agama nih karena pahala, jangan kau beri pahala ya. Kalau zikir, amal ibadahku karena takut neraka, masukkan aku dalam neraka itu ya Allah. Tapi ya Allah, kalau ibadahku karena cinta kepadamu, maka dekatkan aku kepadamu ya Allah. Seperti itu. Maka mudah-mudahan kita yang berada pada malam hari ini selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar dari hati yang sakit dan terhindar dari hati yang mati. Amin, Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.